Halo, selamat pagi anak-anak hebat. Bertemu lagi dengan Bu Novi di materi matematika. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi matematika kita. Kalau di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar perkalian dan pembagian bilangan cacah, hari ini kita akan masuk ke operasi hitung campur bilangan cacah. Namun, sebelum kita mempelajari operasi hitung campur, kita bahas tugas yang kemarin sudah kalian kerjakan. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan buku tulis matematika yang kemarin kalian pakai untuk mengerjakan tugas. Silahkan dibuka, sekalian disimak penjelasan Bu Novi. Jika ada dari antara kalian yang masih salah, boleh dibetulkan. Sehingga kalau nantinya Bu Novi minta untuk mengerjakan kembali, kalian tidak salah lagi. Oke, langsung saja kita mulai. Di pertemuan sebelumnya, Bu Novi sudah meminta kalian untuk mengerjakan 7 nomor. Soal yang pertama yaitu 25 dikali 48 dibagi 24. Nah, kita hitung bersama-sama. 25 dikali 48. Operasi hitung pembagian Bu Novi tulis menggunakan per. Dibagi 24. Sama dengan. Oke. Untuk operasi hitung kali atau bagi, maka boleh kita kali atau kita bagi dengan bilangan yang lebih kecil terlebih dahulu. Maksudnya 24 dan 48 itu satuannya sama-sama genap. Maka kita sederhanakan terlebih dahulu kedua bilangan ini. Karena satuannya sama-sama genap, maka kedua bilangan ini habis dibagi 2. Bu Novi ulang. Karena kedua bilangan ini satuannya sama-sama genap, maka baik 48 atau 24 itu habis dibagi 2. Maka Bu Novi sederhanakan dulu dengan dibagi 2. Ini bagi 2, hasilnya 2 tanpa sisa. 8 bagi 2, 4. 2 bagi 2, 1. 4 bagi 2, 2. Maka yang tadinya 24, kita sederhanakan jadi 12. Yang tadinya 48 jadi 24. Jadi kalau untuk operasi perkalian dan pembagian, maka bilangannya boleh disederhanakan dengan cara dibagi dengan bilangan yang sama. Ini sama-sama pembaginya 2. 24 satuannya masih genap. 12 satuannya masih genap. Saya sederhanakan lagi dengan dibagi 2. 2 dibagi 2, 1 tanpa sisa. 4 bagi 2, 2 tanpa sisa juga. 12 dibagi 2 hasilnya 6. Nah, terus 12 dan 6 itu habis dibagi 6. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Maka yang tadinya 25 dikali 48 dibagi 24 disederhanakan menjadi 25 kali 2 dibagi 1. 25 kali 2 itu hasilnya 50. Dibagi 1 hasilnya tetap 50. Nomor 1 hasilnya 50. Lanjut ke nomor 2.
Caranya sama ya anak-anak. Caranya masih sama. 38 dikali 81 dibagi 27. Nah, kalau ini berarti bukan dibagi 2. Mengapa? Karena 27 itu satuannya 7. Dan 7 itu bukan genap. Maka kita jumlahkan angkanya, angka penyusunnya. 2 ditambah 7 itu 9. 3 ditambah 8 itu 11. 8 ditambah 1 itu 9. Nah, jika angka penyusunnya ketika dijumlahkan itu kelipatan 3, maka bilangan itu habis dibagi 3. 3 tambah 8. 3 tambah 8 ini 11. Ini 9, ini 9. Maka yang habis dibagi 3 itu adalah 81 dan 27. Bu Novi bagi 3 hasilnya 9. Bu Novi bagi 3, 8 bagi 3, 2, sisa 2 disandingkan dengan 1 maka jadi 21. 21 bagi 3 hasilnya 7. 9 bagi 9 hasilnya 1. 27 bagi 9 hasilnya 3. Maka yang tadinya 38 kali 81 bagi 27 menjadi 38 kali 3 bagi 1. Perkalian seperti biasa ya, anak-anak. 38 kali 3. 8 kali 3, 24. Simpan 2. 3 kali 3, 9. Ditambah 2, jadi 11. Maka ini menjadi 114. Itu nomor 2. Kita masuk ke nomor 3. Masih sama caranya, 125 dikali 18 dibagi 45. Sama dengan ini satuannya 5 bukan ganjil, ini juga 5 bukan genap, ini bukan genap. Nah, hanya ini yang genap. Kita jumlahkan angka penyusunnya. 1 tambah 2, 3 tambah 5, 8. 8 bukan kelipatan 3, maka ini tidak akan habis dibagi 3. 1 tambah 8, 9. 4 ditambah 5, 9. Sama-sama 9 itu kelipatan 3. Maka kedua bilangan ini 18 dan 45 itu akan habis dibagi 3. Saya bagi 3, ini 6. 4 bagi 3, 1, sisa 1. Disandingkan dengan 5 jadi 15. Bagi 3, 5. 6 bagi 3 hasilnya 2. 15 bagi 3 hasilnya 5. Nah, jika satuannya 5 atau 0, Bu Novi ulang, jika satuannya 5 atau 0, maka bilangan itu habis dibagi 5. Maka ini 5 satuannya, ini juga 5 satuannya. Kedua bilangan ini habis dibagi 5. Bu Novi bagi 5, ini 1. 12 bagi 5, 2. Sisa 2. Disandingkan dengan 5 jadi 25. Bagi 5 hasilnya 25. Maka ini menjadi 25.
dikali 2 bagi 1 sama dengan 50. Dibagi 1 sama saja hasilnya juga 50. Itu tadi soal nomor 3. Kita lanjut ke soal nomor 4. Caranya masih sama anak-anak. 1600 dibagi 25 dikali 78. Nah, jika seperti ini penulisannya, maka yang dikalikan dengan 78 itu adalah 1600. Maka ini bisa juga ditulis menjadi 1600 dikali 78 dibagi 25. Ini satuannya 0, satuannya 5. Bu Novi ingatkan sekali lagi, bilangan yang satuannya 0 atau 5, maka akan habis dibagi 5. Bu Novi bagi 5, hasilnya 5. 16 dibagi 5, hasilnya 3. Sisa 1. Disandingkan dengan 0, maka 10 dibagi 5, hasilnya 2, tidak sisa. Tinggal 0, 0 bagi 5 hasilnya 0. Ini satuannya masih 0, ini satuannya 5. Maka masih habis dibagi 5. 5 bagi 5, 1, 32 dibagi 5, 6, sisa 2. Disandingkan dengan 0 menjadi 20 dibagi 5 hasilnya 4. Maka ini disederhanakan menjadi 64 dikali 78 dibagi 1. Kita kalikan seperti biasa. 64 kali 78 kali 4 kali 8 32. 6 kali 8, 48 tambah 3, 51. 4 kali 7, 28, simpen 2. Terakhir 6 kali 7, 42 tambah 2, 44. Duh, tidak jelas. Ditambah 2, 1 tambah 8, 9. 5 tambah 4, 9. 4 diturunkan. Maka hasilnya adalah 4.992. Itu tadi soal nomor 4. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Setelah sampai di nomor 4, kita lanjut ke nomor 5. Caranya masih sama seperti nomor-nomor sebelumnya. 2128 dibagi 38 dikali 233. Oke. Ini 3 ya anak-anak. Tulisannya agak meleok. Nah, kita lihat ke satuannya. Satuannya 8, ini satuannya 8, ini satuannya 3. Maka kedua bilangan ini yang satuannya 8 itu berarti satuannya genap. Sekali lagi, kalau bilangan itu satuannya genap, maka habis dibagi 2. 3 dibagi 2, 1 sisa 1 disandingkan dengan 8, jadi 18 dibagi 2 hasilnya 9. 2 bagi 2, 1 tidak sisa, 1 bagi 2 tidak bisa hasilnya 0.
Masih utuh 1 disandingkan dengan 2. 12 bagi 2, 6. 8 bagi 2, 4. Nah, kemudian kita lihat. Ini satuannya 4, ini satuannya 9. Maka sudah tidak bisa lagi dibagi 2. Yang atas bisa, 1064 dibagi 2 masih habis. Tapi 19 dibagi 2 itu tidak habis atau ada sisa. 19 itu termasuk bilangan prima. Maka dia hanya akan habis dibagi 1 atau bilangan itu sendiri. Maka 19 itu hanya habis dibagi langsung 19. Kita bagi 19. Hasilnya 1. 1 dibagi 19 tidak bisa, 10 dibagi 19 masih tidak bisa, maka 106 dibagi 19. Hasilnya adalah 5. 5 kali 19 itu hasilnya adalah 95. Maka 106 dibagi 19 itu sisa 11. 11 disandingkan dengan 4 menjadi 114. 114 dibagi 9, maaf, 114 dibagi 19 hasilnya 6. Maka soal ini menjadi 56 dikali 233. Kalian tulis bagi 1 juga boleh. Toh hasilnya akan sama. Kita kalikan. 3 kali 6, 18. Simpan 1. 3 kali 6, 18 tambah 1, 19. Simpan 1. 2 kali 6, 12 tambah 1, 13. 3 tambah 5, 15. Simpan 1. 3 kali 5, 15 tambah 1, 16. Simpan 1. 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. Tambah 8, 4. Simpan 1, 10. Simpan 1, 3, 1. Maka hasilnya adalah 13.048. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, yaitu nomor 6. Nah, ini kemarin yang menjadikan beberapa anak bingung, karena ternyata ada sisanya. 3003 dibagi 38 dikali 252. 38 bagi 2, 19. Bagi 2, ini 1, bagi 2, 2. Sisa 1, 12 bagi 2, 6. Langsung kita kalikan, karena kalau 3003 dibagi 19 itu ada sisanya. Langsung kita kalikan. 3003 dikali 126. 3 kali 6, 18. Simpan 1, 0 kali 6, 0, tambah 1, 1. 0 kali 6 lagi, hasilnya 0. 3 kali 6, 18. Bawahnya 8 beri titik. 3 kali 2, 6. 0 kali 2, 0. 0 kali 2 lagi, 0 lagi. 3 kali 2, 6. Bawahnya 6 diberi titik. 3 kali 1, 3. 0 kali 1, 0. 0 lagi kali 1, hasilnya masih 0. Terakhir, 3 kali 1 hasilnya
3. Tambah 8, tidak ada temannya, sama. 1 tambah 6, 7. 0 tambah 0 tambah 3, hasilnya 3. 8 tambah 0 tambah 0, 8. 1 tambah 6 tambah 0, 7, 3. Maka hasilnya adalah 378.378 dibagi 19. Hasilnya, sekarang kita bagi. Ingat 19 itu bilangan prima, jadi tidak ada bilangan lain selain dirinya sendiri dan 1 yang habis membagi. 19 bagi 19 1. 37 bagi 19 dapat 1, sisa 18. Disandingkan dengan 8 menjadi 188 dibagi 19, hasilnya 9. 9 kali 19 itu hanya 171, maka ini yang 188 itu sisa 6. Maaf, bukan 16, tapi 17. Disandingkan dengan 3 menjadi 173. 173 dibagi 19 itu hasilnya 9 lagi. 9 kali 19 itu 171, maka ini sisa 2. 2 disandingkan dengan 7, 27 dibagi 19 itu hasilnya 1 lagi. Kemudian ini sisa 8. 88 dibagi 19 itu hasilnya 4. 4 kali 19 itu hanya 76. Maka ini sisa 12. Kemarin Bu Novi mengatakan tulis saja sisa 12. Nah, oke. Maka hasilnya adalah 19.914 sisa 12. Nomor terakhir 7. 195 dikali 14 dibagi 13. Caranya sama seperti tadi. 195 dikali 14 dibagi 13. 13 itu juga bilangan prima, maka bilangan yang habis membagi hanya dirinya sendiri atau 1. Maka ini langsung Bu Novi bagi dengan 13, hasilnya 1. 19 dibagi 13, hasilnya 1, sisa 6. Disandingkan dengan 5, jadi 65 dibagi 13, hasilnya 5. Maka soal ini menjadi 15 kali 14. Hasilnya 210. Oke, itu tadi pembahasan soal atau tugas yang kemarin kalian kerjakan. Sekarang kita masuk ke operasi hitung campur. Ada 3 aturan yang harus kalian perhatikan dan tidak boleh kalian lupakan dalam mengerjakan soal hitung campur. Yang pertama, operasi hitung yang dikerjakan adalah operasi hitung yang berada di dalam kurung. Yang kedua, jika ada operasi perkalian pembagian, maka itu dulu yang dikerjakan mulai dari operasi hitung yang berada di sebelah kiri atau di depan. Yang terakhir yang kalian kerjakan adalah penjumlahan atau pengurangan. Pengerjaannya mulai dari sebelah kiri. Kita langsung masuk ke contoh soal. Nomor 1. Nomor 1 ini ada 4 operasi hitung. Yang pertama, kali. Yang kedua, kurang. Yang ketiga, bagi. Yang keempat, kurang lagi. Nah, ada 1 operasi hitung yang berada di dalam kurung.
yaitu kurang yang ini, pengurangan yang ini. Maka bilangan dan operasi hitung yang berada di dalam kurung ini, itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Maka yang dikerjakan ini dulu. Jika yang dikerjakan ini dulu, maka yang lain ditulis sama persis terlebih dahulu sesuai tempatnya. Oke, ini. Nah, kita kurangkan dulu. 3.256 dikurangi 86. Kurang. 6 kurangi 6, 0. 5 kurangi 8 tidak bisa, pinjam ini 1, ini jadi 15. 15 kurangi 8, 7. 1 tinggal turun, 3. Maka ini hasilnya 3.170. Selanjutnya, yang dikerjakan ada perkalian, pembagian, pengurangan. Maka yang dikerjakan adalah antara perkalian dan pembagian. Namun tadi Bu Novi mengatakan yang dikerjakan mulai dari operasi hitung yang sebelah kiri. Yang di sebelah kiri adalah perkalian, maka pembagiannya ditulis di bawahnya sama persis, termasuk pengurangannya. Karena kita mau menghitung yang perkaliannya. 3.170 dikalikan 4. Nolnya langsung Bu Novi tulis di bawah. Jadi tinggal 317 dikali 4. 7 kali 4, 28, simpen 2. 1 kali 4, 4 tambah 2, 6. 3 kali 4, 12. Maka ini ditulis 12.680. Dibagi 10. Ini belakangnya ada 01, belakangnya juga ada 01. Maka ini biar hilang, ini juga ikut dicoret. Ingat, ini dicoret karena yang dicoret sama. Ini dicoret 1 0, di sini juga dicoret 1 0. Maka tinggal 1268 dibagi 1, maka hasilnya tetap 1268 dikurangi 86. Kita hitung. 1268 dikurangi 86. Kurang. 8 kurangi 6, 2. 6 kurangi 8 tidak bisa, pinjam depannya 1 jadi 16. 16 kurangi 8, 8. Satunya turun, satunya turun. Maka hasil untuk nomor 1 adalah 1182. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 3 operasi hitung, yaitu kali, bagi, dan kurang. Menurut aturan pengerjaan tadi, yang dikerjakan pertama adalah yang di dalam kurung. Ini tidak ada. Maka langsung lanjut ke aturan yang kedua, yaitu perkalian atau pembagian mulai dari sebelah kiri. Maka yang belum dikerjakan ditulis di bawahnya, tidak boleh mengubah posisi. Sama dengan 4 kali 3.170, 3.170, hasilnya adalah 12.000. Maaf ya anak-anak. 680. Dibagi 10, di sini ada 01, di sini ada 01, maka boleh dicoret. Maka ini hasilnya 1268. Hasil pembagiannya dibagi 1 hasilnya sama. Dikurangi 86. Sama dengan 1182. Kita lanjut ke contoh soal yang ketiga.
Di soal ketiga ini ada 3 operasi hitung lagi, yaitu tambah, bagi, dan kali. Menurut aturan pengerjaan nomor 2, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali atau bagi, mulai dari sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Maka yang lain itu ditulis di bawahnya dulu, agar kita tidak lupa. Di sini nanti hasil dari pembagian ini kali 13. 5.166 dibagi 42 hasilnya 123. Tinggal 2 operasi hitung, tambah dan kali, maka menurut aturan pengerjaan tadi, yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Maka yang ini ditulis dulu. Tambah, hasil perkaliannya adalah 1.599. Yang terakhir baru dijumlahkan. Jadi 1.654 ditambah 1.599 hasilnya adalah 3.253. Untuk penghitungannya, Bu Novi percayakan kepada kalian ya. Maksudnya ini tadi yang 123 kali 13 tidak Bu Novi tayangkan di sini. Lanjut ke contoh soal terakhir. Di sini tidak ada operasi hitung yang di dalam kurung, maka langsung ke aturan pengerjaan nomor 2. Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah kali atau bagi yang dimulai dari sebelah kiri. Maka yang dikerjakan pembagian dulu. Yang bukan pembagian menjadi ditulis di bawahnya sama persis. (2.625) dibagi 25. Satuannya sama-sama 5, maka kedua bilangan habis dibagi 5. Ini Bu Novi bagi 5, hasilnya 5. 26 bagi 5, hasilnya 5. Sisa 1. 12 bagi 5, hasilnya 2. Sisa 2. 25 bagi 5, hasilnya 5. Satuannya masih sama-sama 5, maka Bu Novi bagi 5 lagi. 1 bagi 5, 1. Bagi 5, 0, karena tidak bisa, sisa 2. 25 bagi 5, 5. Maka hasil pembagiannya adalah 105. Berdasarkan aturan pengerjaan nomor 2, maka yang dikerjakan terlebih dahulu adalah perkalian. Pengurangannya nanti. Terakhir. 105 dikali 11. Kali 5 kali 1, 5. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Bawah 5 beri titik, 5 kali 1 lagi. 5. 0 kali 1, 0. 1 kali 1, 1. Tambah 5, 5, 1, 1. Maka ini dikurangi 1.155. Sama dengan kita kurangkan bersama 3.218 dikurangi 1.155. 3 tidak bisa pinjam 1 jadi 11. 6, 1 kurangi 1, 0. 3 kurangi 1, 2. Maka hasilnya adalah 2063. Nah, nanti kalau Bu Novi minta kalian untuk mengerjakan,
Yang harus kalian tuliskan adalah ini. Ini Bu Novi sebut sebagai langkah pengerjaan. Sekali lagi, harus ditulis langkah pengerjaan seperti ini. Penghitungan yang seperti di sebelah kanan ini boleh ditulis, boleh tidak. Maksudnya, kalau tidak ditulis, maka kalian kerjakan ini di coret-coretmu. Sedangkan yang wajib ada di buku tugasmu adalah langkah-langkah pengerjaan ini. Proses pengerjaannya ini. Oke, itu tadi keempat contohnya. Semoga bisa membantu dan bisa membuat kalian lebih paham untuk materi operasi hitung campur. Yang perlu Bu Novi tegaskan adalah aturan pengerjaan tidak boleh dilupakan. Tugas kalian adalah buka buku Bina Prestasi Tematik halaman 324. Jadi yang kemarin sudah kalian kerjakan poin B, beberapa nomor. Poin yang lain atau nomor yang lain kalian kerjakan sekarang, yaitu nomor 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, dan 15. Ingat, pengerjaannya harus menggunakan langkah-langkahnya. Itu tadi tugas dan penjelasan dari Bu Novi, semoga dapat dipahami. Selamat belajar, selamat mengerjakan, dan terima kasih anak-anak.